Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua dimana-mana Anda berada. Alhamdulillah kembali yang kita silaturahmi muncul. Alhamdulillah, mudah-mudahan sahabat semua hari ini senantiasa dilimpahkan kesehatan, kebahagiaan, kedamaian, serta diberikan kebahagiaan bersama keluarga. Ya, di sini berhubung hari ini hujan, jadi kita limpah mancing setelah di rumah. Kita biasa namanya kita mancing itu kalau kita libur kita sebelum pusing aslinya karena kenapa ya, kita udah namanya mancing itu udah di hati gitu. Jadi kalau kita libur kita pusing sendiri. Ya sobat semua, di sini saya akan berbagi ataupun ibarat katanya kita mencermati arti dari sebuah mancing. Intinya baik dari segi dalam kehidupan kita sehari-hari ataupun tentang mutu keinginan dan keyakinan kita. Sebenarnya mancing ini banyak artinya. Di sini bukannya ibaratnya kita menggurui ataupun kita memberikan saran untuk gimana ya. Kita di sini banyaknya sharing-sharing aja untuk seputar tentang mancing ini yang kita kaitkan dengan keyakinan ataupun keimanan kita. Karena di sini juga ibaratnya saya bukan ustadz, bukan ahli agama, bukan kiai. Jadi kalau ibaratnya nanti ada salah persepsi, saya mohon maaf karena ini hanya dalam bentuk kita saling berbagi mengenai sebuah arti, karena arti tersebut kira tergantung dari kembali diri kita masing-masing. Karena tujuannya apa? Namanya kita mancing. Kalau kita punya keyakinan penuh, bagaimana caranya kita bisa hoki mancing? Gitu. Sementara kalau kita mau hoki mancing, itu segala sesuatunya tetap kita kembalikan kepada yang di atas, yang membuat hidup, yang membuat makhluk hidup tersebut yang ada dalam air. Memang banyak sih kadang-kadang filosofi dari teman-teman yang lainnya pakai jimat ini, pakai jimat itu, jadi terserah mereka dengan keyakinan masing-masing. Tapi di sini kita coba mengkaji dengan secara ibaratnya keyakinan kita, ibaratnya agama kita. Ibaratnya artian mancing ini kan yang jelaskan kita perlu ibaratnya alat ataupun bahan. Itu sebuah pancing seperti ini, bisa pancing bearing yang dia pakai reel, ataupun juga bisa yang namanya pancing tegek, beberan tegek ataupun cekrek, banyak bahasanya kan. Nah di sini itu kalau kita matikan sebagai mancing, bagaimana caranya kita hoki, kita dimancing bisa hoki dengan apa yang kita pegang, itu semuanya ada caranya. Dari misalnya dari ukuran pancing, banyak kan tradisi yang seperti itu. Ibaratnya oh kalau di daerah ini dia tradisinya pakai ukuran ibaratnya di tangan kita ataupun ukuran kita, ataupun bisa ibaratnya menghitung dari setiap perbatasannya. Itu tergantung dari kebiasaan dan keyakinan masing-masing. Tapi kalau untuk saya pribadi khususnya, saya pakai tradisi kita di sini yaitu memakai ibaratnya alan. Itu tahap pertama supaya kita bisa hoki mancing. Tapi saya punya keyakinan sendiri, yaitu yang namanya mancing. Yang namanya mancing itu butuh bahan, sekali lagi butuh bahan gitu, yaitu joran. Ini namanya joran. Sini joran pancing. Joran ini kalau kita kembalikan ke keyakinan agama kita, ini kan joran ini kan kita pegang terus nih, kita mancing. Nah bisa kita capek aja kita taruh. Tapi intinya joran ini kan selalu kita pegang. Joran artinya apa? Jangan lupakan Al-Quran kalau kita yang beragama Islam. Contohnya aja Al-Quran itu kan selalu kita yakinin dari kita anut semua ajaran-ajarannya. Makanya kita kembalikan ke joran. Artinya apa? Pegangan teguh kita itu Al-Quran. Itu kalau kita kembalikan ke agama. Ini filosofi kita orang biasa-biasa aja nih, bukan dari filosofi ustadz ataupun apa. Kita hanya berbagi untuk keyakinan kita, kayak mana caranya membuat pancing kita menjadi hoki dengan gaya kita sendiri. Kita kembalikan ke keyakinan kita seperti itu. Joran ini apa? Jangan lupakan Al-Quran. Itu
Tujuan kita cuma satu, hanya Al-Quran. Bukan hidup kita, semboyan hidup kita, pedoman hidup kita. Nah, joran juga seperti itu. Tujuan kita mancing dapat ikan apa? Joran. Kalau nggak ada joran nggak bisa dapat ikan dong. Kan seperti itu. Joran itu tetap kita pegang teguh nih. Oh, ada yang sampai ngaku seharian penuh. Tetap kita pegang teguh. Apapun caranya, tetap kita pegang teguh. Mau dapet, mau enggak, tetap kita pegang teguh dan kita perhatikan. Oh, anak Tuhan juga kan seperti itu. Selalu kita perhatikan, selalu kita pegang teguh, selalu kita pakai semua ajarnya ada di dalamnya. Terus ke yang keduanya, kita kembali ke senarnya. Senar ini kan menghubungkan joran dengan yang lain. Senar. Ada joran, nggak ada senar juga nggak bisa. Nah, kan seperti itu. Jadi artinya apa? Kita itu selalu dianjurkan untuk berikhtiar. Artinya berusaha berbuat sesuatu dengan berbagai macam cara melalui sebuah perantara. Perantara artinya apa? Senar ini yang prosesnya tidak lepas dari kita kenal. Misalnya apa? Sebelum kita mancing kita harus berdoa dulu. Bila perlu kita tambahin sholawatnya dulu supaya lebih hoki, lebih fresh gitu. Kita izin dulu sama yang punya namanya lokasi. Karena biarpun kayak mana ikan itu adalah makhluk hidup yang dia juga mungkin ibaratnya ada yang menguasai apa? Ya membuat hidup kita kan seperti itu. Ya senang penghubung. Apa hubungan dengan Al-Quran yang kita itu dengan joran. Terus setelah itu senar ini kalau kita mancing gak pakai senar kayak jadi pakai joran aja mimpi kita mau dapet darinya apa? Joran dari ajaran Al-Qurannya. Kalau tidak kita terapkan dalam kehidupan kita tidak bisa dapat apa-apa karena tidak ada senarnya kan seperti itu. Terus selanjutnya selesai dari joran apa ya? Mungkin kalau yang ibaratnya pakai pembatas seperti ini ataupun yang enggak juga pembatas juga bisa kan. Tapi kalau bagi kita yang kita pembatas kita artikan juga karena pembatas ini juga tetap kita pakai di pelampung apa dipancing. Itu harus kita artikan biar kita menambah koken kita di pembatas. Itu sudah jelas maksudnya apa yang kita pancing kadang dapat kadang tidak dan juga kalau dapat banyak itu ibaratnya nggak mungkin lah kita mau puas habis sampai selesai. Jadi jelas capek kita pulang tapi kenapa ada batasan dalam hidup. Walaupun kita pas lagi melimpah kita dapat ya kita harus bersyukur dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita dan kita selalu ingat sebatas mana kemampuan kita hari ini. Walaupun kita banyak kemampuan kita harus kita pulang aja bisa besok lagi dan juga seandainya kita nggak dapat informasi banyak kan nggak ada, jadi kita bersabar. Kita harus kembali lagi ke ikhtiar tadi. Kalau memang batasnya di sini udah kita boleh sini, kedalamannya, kedangkalannya kan seperti itu. Dan selanjutnya setelah dari pembatas ini, mungkin ada juga yang nggak perlu pembatas, ada juga yang perlu pembatas ya. Batasannya juga harus tahu. Karena sudah ada batasan ya. Terus yang keduanya pelampung. Nah ini sebenarnya agak inti ini sebenarnya. Kenapa dibilang agak inti? Pelampung ini kalau dia ada pembatasnya dia nggak bisa main di sini. Tapi ibaratnya itu mata kita kan selalu fokus nih kapan mancing. Kita kalau mancing fokusnya kemana? Mungkin semua ada paham lah kan. Yang jelas kita fokusnya hanya ke dalam pelampung. Karena apa? Begitu kita lempar tuh pancing, dah yang kita lihatin pelampung kita nggak ke sana, nggak ke sana enggak, atau nggak penjoran nggak mungkin kan. Ibaratnya kita mancing lihatin joran, ya oke. Yang jelas kita ngeliatin pelampung. Dalam artinya apa? Kita disuruh fokus. Disuruh fokus ini, fokus mana kita fokus ini, selalu melihat ke pelampung. Yakin nggak? Kalau kita nggak fokus melihat pelampung, nanti di dalam pelampung tenggelam kita bingung. Duh, kemana pelampung kita? Berapa enggak? Nah, itu. Itulah gunanya pelampung. Artinya apa? Kita terfokus pada yang kuasa untuk memohon semua rezekinya.
Kalau dapat alhamdulillah, nggak dapat ya tetap bersyukur. Karena apa? Namanya rezeki itu selalu pasang surut. Dan juga ibaratnya kita dianjurkan fokus itu bukan yang ibaratnya fokus kemana, intinya kita tetap ingat kita tuh lillahi ta'ala gitu. Jadi lillahi ta'ala, dan kefokusan di sini bisa dikembalikan ke dalam kehidupan kita. Ibaratnya kalau di keyakinan kita ya, ibarat di ibadah, sholat, puasa, zakat dan segala macam. Jadi kita harus fokus ke situ. Karena apa? Semua rezeki yang kita dapat tetap ada hitungannya yang dari sana gitu. Mungkin banyak kita tukang mancing dapat ikan, ini dapat ikan 10 ekor nih, secara kecilnya aja, secara gamblangnya nih. Pas 10, kalau udah 10, kalau hitungannya ibaratnya kita 1%-nya aja, itu satu udah milik orang lain gitu. Ibaratnya ada teman kita yang nggak usah jauh lah, yang nggak dapet, kita dapet nih 10 ekor, kita nggak dapet, kasih mereka satu. Ibaratnya untuk sedekah kita ataupun zakatnya kita dari hasil kita mancing tadi. Supaya apa? Supaya kita tetap hoki dalam mancing. Jadi kita nggak boleh berpelit-pelit artinya semacam berbagi. Jadi kita harus fokus dengan semuanya. Terus yang selanjutnya ini ada timah. Ada yang pakai timah, ada juga yang nggak pakai timah ya. Timah ini kan untuk pemberat. Pemberat ini artinya apa? Kita tetap harus ingat kita tetap akan kembali. Dia kembali kemana? Ke dalam. Artinya apa? Kita harus menyesuaikan. Jadi tujuan ini yang sekarang dan yang nanti. Jadi kalau lebih lebarnya mungkin nggak kurang memahami ya. Dan kita teruskan. Cuman ini untuk keyakinan aja. Untuk keyakinan kita supaya pancing kita menjadi hoki. Jadi nggak usah teman-teman ibaratnya itu harus pakai jima ini itu. Tentunya kita musik asli. Tapi itu tergantung kepercayaan teman-teman masing-masing. Tapi kalau saya kembalikan seperti itu. Jadi supaya kayaknya mana pancing itu bisa hoki dengan gaya kita sendiri. Makanya saya tanya seperti itu. Oh, ini ada pentimanya. Jadi kita itu ingatlah segala sesuatunya tetap kembali dengan yang di atas. Tuh kita jatuhin itu mah, tenggelam gitu. Terus kita tarik angkat. Artinya apa? Kita tetap harus ingat dengan yang di atas. Sesuai dengan pelampung tadi, kita fokus ke pelampung. Kita fokus sama yang kuasa. Satu kita fokus. Jangan ke lain-lain. Jangan kita memang lain-lain. Kita tetap yang kuasa yang menjadi hidup kita, yang memberi kita nikah. Karena secara logika mengartinya seperti itu. Kita kembali lagi ke pancingnya sendiri. Kalau pancing kan bentuknya udah jelas nih. Udah jelas ini sebenarnya, udah kayak bentuk L. Bisa juga kalau di sini India menjadi huruf lam kalau kembali ke Arabnya, dan juga kalau kita kembali ke gaya miring dia udah bentuknya kayak jim. Nah, ini kan banyak artinya kan tetap berkaitan dengan hal. Dan di sini yang menentukan kita, ibaratnya kita itu mendapatkan ikan, dia tetap berkain lama. Kita buat konyol-konyol lama, kita menanti akhirnya mendapatkan hasil yang pasti. Itu kalau kita konyol-konyol kita gunanya. Cuman kalau kita kembalikan situ sebenarnya ada aturan juga. Jadi untuk mendapatkan hikmah ataupun harapan yang kita dapatkan. Tapi kita mendapatkan ibaratnya segala sesuatu itu yang kita dapatkan di depan itu adalah ikan kan tujuan utama. Dan tujuan utama kita kalau kita ibaratnya kita sudah ingin mendapatkan ikan, kalau kita kembali ke keyakinan, artinya apa? Kalau kita ingin hidup enak nantinya di alam kemudian, kita jangan lupa satu, zakat kita, sedekah kita. Kita lupa waktu kita kemancing, kita harus makan itu. Jadi mudah-mudahan kita bisa. Di samping itu juga mancing ini kan skill utamanya apa? Skill utamanya yaitu kesabaran. Kalau kita nggak sabar itu mancing, apalagi khususnya di alam liar, jangan salah.
Di alam liar itu kita butuh yang namanya dengan kesabaran, sabar tingkat dewa tuh buat lebih dulu. Karena apa? Ikan yang ada dalam air kita hanya mendapatkan bukannya prediksi kita, gitu loh. Kita memprediksi, di sini ada ikan, kita mancing di situ. Karena kita mendapatkan insting kita, jadi segala sesuatunya. Wah, mungkin dengan saya nanti ke depannya saya bisa masuk surganya Tuhan, surganya Allah dengan amal perbuatan kita. Jelas kan? Kalau kita udah pakai namanya pancing, positif dapatnya ikan, nggak mungkin dapat duit dari hasilnya ikan, seperti itu. Tapi yang jelas kita dapatkan hasil yang senantiasa kita harapkan dari memancing. Jadi intinya apa? Amal perbuatan kita yang kita terapkan dalam kehidupan itu tetap akan dihasilkan. Dan juga kayak mana lagi buat supaya kita lebih hoki lagi dalam mancing. Kita dalam mancing itu lempar, tetap yang umpan, lempar, kita tunggu, angkat, fokus ngeliatin pelamat. Ya usahakan di dalam hati itu kita ibaratnya coba segala sesuatu apa daripada kita bengong, maknum, nggak jelas, untuk takut, berusaha lagi. Soalnya dalam hati baca itu setiap kita untuk menjadikan diri kita. Jadi ibaratnya kita itu kalau zaman wali ya, mancing Sunan Kalijaga zaman modern gitu. Karena Sunan Kalijaga itu kan tapa itu atas perintah. Terus dia sama pribadi mendukung nggak nyari, ibaratnya nyari berkah itu. Tapi kalau kita kan nyari ikan. Jadi kita penuh dengan ikhtiar, keikhlasan. Kita mancing itu ikhlasnya pol. Ada nggak orang mancing itu yang dipaksa? Nggak ada. Tapi dia energinya ikhlas gitu. Jadi segala sesuatu itu harus kita ibaratnya berjuang dengan ikhlas. Ibaratnya kita saling bantu teman juga kita harus ikhlas. Jangan ibaratnya kita bantu teman. Ya bener nggak munafik sih. Kita itu ibaratnya selalu ingin mendapatkan ibaratnya apa yang kita inginkan. Tapi caranya, kalau kita niatnya nggak bagus, tetap hasilnya nggak bagus. Artinya pemberian online. Jadi kalau udah niat kita ikhlas, tulus, udah lillahi ta'alanya. Mudah-mudahan semuanya berkah. Ya pancing itu kita harus hoki. Karena kan kita ambil mereka mana sih? Mancing itu bisa hoki, bisa dapat gini itu sebenarnya tergantung dari pribadi masing-masing. Tapi ikhtiarnya kita juga ya harus kita sesuaikan, dari umpan kita ya harus bagus. Karena kita mendingin mendapatkan hasil yang bagus. Kalau umpan kita cek berarti kita mancing nila, kita umpanin pakai batu ya nggak ketemu kan gitu. Jadi kita pakai lumut, kita kasih actionnya, terus kayak mana caranya kalau bisa dia nggak mau makan, dia nggak makan. Kita berusaha kayak mana cari. Nah itu kan kita berusaha untuk berpikir, untuk mensikapi segala sesuatu. Aslinya kita pemancing itu pintar memprediksi apa yang akan terjadi. Iya enggak? Kadang itu wah di sini bagus pasti saya dapat, belum tentu. Kan betah artinya apa? Kita pintar memprediksi. Ya, jadi seperti itu aja yang jelas itu. Tapi kita kembali ke keyakinan supaya pancing kita bisa lebih hoki. Ya kita seperti itu. Dan sini juga saya punya trik untuk daerah sini. Kalau ibaratnya kita mau tujuan pancing, itu harus sesuaikan dengan diri kita. Artinya biar dia pas nyatuin kita dengan pikiran kita, dengan perasaan kita, dengan jiwa kita, dengan hati kita, fokus kita jadi satu. Pancing ini jadi satu. Mudah-mudahan. Dan itu ada caranya. Kalau kita di sini dia pakai ibaratnya ukuran, kalau ukuran joran, kita aja nggak apa-apa lah. Supaya berempat buat semuanya. Dan teman-teman yakin, mudah-mudahan. Karena segala sesuatu harus perlu dengan keyakinan. Yang jelas kita jangan yakin dengan jorannya, tapi tetap dengan yang kuasa membuat kita hidup dan memberikan berkah kita. Kalau kita di sini kita pakai sistemnya namanya kita lalu dengan kita. Tapi usahakan kita mengukurnya pengertian kita yang tangan kanan, jangan yang kiri. Tuh. Karena yang tangan kanan ini meminta dan memberi. Yang tangan kiri cuma melengkapi dan juga menyayangi serta melindungi. Seperti itu.
kita pakai yang kanan aja. Karena kalau tangan kanan kita beri orang lain sih bagus, kita pakai tangan juga bagus. Intinya pakai tangan kanan aja. Kita pegang joran juga tangan kanan, kan seperti itu. Kecuali yang tidak itu walaupun walam lah itu depan sana ya. Terus kayak yang puasa, kemudian dia, karena jelas tujuannya sama. Kita bagikan sedikit, ibaratnya rahasia untuk ukuran, dapat kelaman aja. Buatnya kalau untuk hitungannya, oke, kalau di sini sebenarnya taraf, kap, se, lalu, nah, itu kalau untuk di sini. Jadi kita harus pasnya ditangkap. Ini kalau selalu taraf, tangkap. Jadi kita pas, jadinya ditangkap. Artinya tangkap apa yang pas nangkep apa yang kita lemparkan. Itu triknya. Ya bisa teman kita ingat pun juga enggak, itu terserah dari teman masing-masing dan tergantung dari masing-masing. Yang jelas ini semua jangan ibaratnya diadakan ibaratnya kita sebagai apa ya, itu hanya untuk cara kita aja, tips kita aja, supaya kita membuat pancing kita ini lebih hoki. Bisa kita mancing nggak jong, minimal ibaratnya 1-2 tetap kita bawa pulang, itu kan udah disebut hoki. Kenapa kita tetap bawa hasil pulang? Karena memang walaupun kita dapat 1-2, artinya rezeki kita hanya sebatas itu. Ya udah syukurin dia, alhamdulillah. Ya, mungkin besoknya kita cabut, kita cari lagi, kita bisa dapat banyak. Itu kan dah rezeki. Yang kuasa yang memberi, kita hanya meminta dan melakukan setelah berusaha. Antara ini semua gitu. Jadi kita nggak usah ribet-ribet. Ibarat kata itu harus ini dan itu dan pakai ini dan itu segala macam lah ya. Nanti timbulnya kita musyrik. Kalau ibaratnya keimanan kayak kita yang abal-abal, yang nggak ada apa-apanya seperti itu, timbulnya itu musyrik. Akhirnya apa? Saya yakin di sini ada jimat yang hebat nih, dari orang tua yang hebat. Ayo kita yakin ke sini, ke jimat tadi kita meragukan yang kuasa. Padahal jimat yang paling hebat itu tetap yakin sama yang kuasa, sama 2 kali syahadat itu paling hebatnya jimat seperti itu. Karena kalau kita nggak 2 kali syahadat, namanya kita bukan orang muslim. Jimatnya itu yang paling lama. Contohnya aja kalau kita mau menikah, yang diutamain apa ya, 2 kali syahadat. Oke sobat-sobat, itu aja yang perbandingan kita hari ini, keyakinan kita sama pemancing. Jadi kalau ibaratnya ada salah kata atau salah persepsi, saya mohon maaf, karena ini hanya untuk sharing dari apa yang jadi keyakinan kita sendiri, dari pribadi saya. Jadi triknya kayak mana caranya supaya joran ini lebih hoki dan lebih ibaratnya bisa membuat kita senang. Kalau saya alhamdulillah senang. Makanya setiap joran itu selalu saya perhitungkan, walaupun kalau kita beli ukuran kita buat, ya kita buat terus kira-kira nggak pas, ya kita kurangi sebagai contoh. Ya nggak yakin nih kalau dengan buatan pabrik ini terlalu panjang, ini kalau saya tarik dia panjang. Nah, ini makanya dia dikurangi untuk lepasin pas ukuran kita. Ini nanti dibuka, kita dibuka, saya tarik seret itu pas. Kalau ini saya tarik ces lebih, dan memang benar udah saya buktikan bisa ukuran lebih dari tangkap pas itu saya, ini nggak pernah dapet. Setelah saya rubah, saya pasin, saya kasih batas hanya tidak usah naik turun lagi. Aturannya ini mentok sini saat kita gulung, saat kita selesai mancing. Dan juga yang terakhir, ini kan namanya alat untuk kita berusaha. Yang jelas berusaha untuk mencarikan nafkah keluarga. Bener nggak? Nafkah keluarga apa? Ya kita kan mancing dapat lauk dan makan, buat makan bersama dengan keluarga. Artinya ini alat yang sangat sakral. Alat yang sakral ini apa? Artinya apa? Ya harus kita bersihkan dong. Kita sayang, selesai mancing tuh kita cuci. Ataupun kita rendam dulu di airnya sebentar, lalu kita simpan. Ataupun tas mau kita pakai, kita bersihkan dulu, kita olah. Jadi ibaratnya kayak mana ya? Apa yang kita pakai untuk kita mencari sesuatu,
itu harus benar-benar bersih dan kita makanya juga enjoy, asik. Hanya kita nggak merasa bosan, nggak punya ini. Ada juga kadang wah nggak dapet nih financial ini. Makanya kayak mana segala sesuatunya biar kita nggak saling menyalahkan. Artinya kita saling menyadari. Nggak ada ini kita nggak bisa. Dan ini juga kemarin kayak pilihan kita. Terus semua itu saja saya mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Karena ini hanya sharing-sharing kita aja. Sekarang kita mancing. Jadi kita sambil mancing sambil tujuannya mendapatkan berkah seperti itu. Karena kita mancing waktunya lama, asli lama enggak? Kadang bisa 1 hari, kadang bisa lebih. Tapi kalau kita ibaratnya semata-mata kita mendapatkan puasa per satu waktu itu kadang paling 5 menit, 10 menit lamanya kita pikirnya wiridannya. Tapi kalau kita bilang pancing 1 hari pun kita tahan. Dibandingnya seperti itu. Oke, gitu aja sampai saya. Mudah-mudahan kalau mau berpahala silakan dipakai. Kalau tidak berpahala jangan dibuang. Jadi kalau ada salah kata dan mudah-mudahan dari saya saya mohon maaf pada semuanya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam mancing, mudah-mudahan hoki selalu.